Datang, pengantin sudah datang. Jong hebat juga ya, istrinya pakai barang branded semua, latar belakangnya kuat. Si Jong itu kan kepala departemen di rumah sakit. Uang pensiunnya saja puluhan ribu, jangan-jangan dia yang beli. Tunggu, Canda itu pembawa sial. Bawa pergi wanita murahan. Saya ganti dulu. Ping Ping, bawa apaan? Aku dan Bibi Yun sudah pernah menikah, bukan soal sial. Tradisi ganti sepatu butut saat janda masuk rumah. Kata internet bawa keberuntungan agar ayah aman. Tante tak mau ayah kenapa-kenapa, kan? Ping Ping, hari ini hari bahagia saya dan ayahmu. Tak pantas pakai sepatu usang ini. Apa yang tak pantas? Ini warisan ibuku. Karena kau gantikan posisinya, kau harus pakai ini. Bukti kau yang kecil dan dia yang besar. Benar, meski kakak iparku wafat duluan, dia tetap istri pertama dan kamu datang belakangan. Wajar kamu menghormatinya. Iya, benar. Ngawur! Aturan apa itu? Kalau terus bikin ulah, tak usah datang ke nikahan kami. Apa karena nikah lagi kamu lupa ibu kandungku? Atau ada yang menghasutmu, menyuruhmu melupakan mendiang istri, ibu kandungku sampai lupa? Lihat, coba lihat. Baru hari pertama masuk ke sini, dia sudah mulai menghasut hubungan ayah dan anak kandung itu. Menurutku wanita ini pikirannya tidak sederhana. Aduh, ya ampun. Pak Song. Ping Ping dan bibinya benar, saya lalai, saya harus hormat kakak. Aku pakai. Wah, ya jadi begitu. Bang, sebenarnya seperti apa sih rupa kakak ipar baru kami? Coba buka penutupnya biar kami bisa melihatnya. Betul ya. Baiklah, ya. Ping Ping, ayo sajikan tehnya. Hanya demi mendapatkan sebuah rumah yang layak untuk ditinggali, saya benar-benar bersedia untuk memanggil Anda dengan sebutan Mama. Dasar, kamu memang sampah. Ping? Ngapain? Kok ayah nikah sama dia? Bukannya dia itu perawat dari kampung di rumah sakit yang kerjanya cuma cebokin orang? Nih, apa kamu si Ping Ping? Apa? Jadi kamu yang merawat Ping Ping selama ini? Yun. Ping Ping, kamu benar-benar tidak tahu diuntung ya? Kalau bukan karena Tante Yun yang merawatmu, apa penyakitmu bisa sembuh secepat ini? Memang sudah seharusnya saya berterima kasih padanya. Tanpa dia yang dulu telaten mengurus kotoran saya tak tahu kalau dia hanyalah jalang kampung yang kini menggoda ayah saya. Wah, pantesan. Masuk ruangan langsung kecium bau pesing. Ternyata dia orangnya. Bang, dia malas bersihin kotoran, makanya datang buat godain abang. Omong kosong. Ayun cari uang dengan keringatnya. Semuanya halal. Aku tak akan biarkan kalian memfitnahnya. Aku mau tanya nih, kamu punya rumah gusuran nggak? Rumah gusuran apa? Nggak ada. Terus baju yang kamu pakai dan tas ini dapat dari mana? Barang ini anak saya yang membelinya waktu sedang ada diskon. Diskon. Barang branded mana ada? Nggak mampu beli, jangan pakai barang palsu. Haus pujian banget ya. Kamu kerja apa? Anak saya baru saja datang dari desa, sekarang sedang, ya... Ping Ping, kau pekerja migran ya, seorang pekerja migran. Hah? Ping Ping, kenapa sih kamu mau sama ibu dan anak yang hidupnya melarat seperti itu? Mas, kan direktur rumah sakit, kok bisa-bisanya naksir sama nenek-nenek tukang cuci pispon? Ya, betul sekali. Coba, gimana caramu goda kakakku? Saya tidak punya.
Kisah nenek desa goda kakek kota. Pura-pura nikah demi harta dan nyawa. Sudah sering kita dengar. Profesor Jong, Anda harus waspada. Jangan sampai dia menguras harta Anda. Jangan asal bicara. Ayun bukan orang begitu. Apa ini? Pasti ulahmu, wanita tua kampung murahan yang incar rumah, pensiun, dan goda ayahku. Ping Ping, walaupun aku cuma seorang perawat dari desa, aku ini istri sah ayahmu. Dulu saat kamu sakit, aku juga yang merawatmu. Kenapa kamu tega memukulku? Oke. Cih, aku istri Prestir Shanfeng, ula sosialita kelas atas. Kau, nenek tua miskin, berani mau jadi ibu tiriku. Ping Ping, kamu benar-benar tidak pengertian. Bibi Yun itu orangnya baik hati dan dialah yang ingin ayah nikahi. Jangan ikut campur urusan pernikahanku. Ayah benar-benar sudah pikun. Kenapa kasih nama ayah ke pelacur itu? Mana mungkin dia tulus sama kakek bangka. Dia cuma mengincar harta warisan ayah. Tutup mulutmu sekarang. Pak Zhao, bicara saja, jangan pukul. Hebat, ibu tiada. Ayah tak memukul. Jalang tua mau merusak. Ping Ping, aku dan ayahmu cuma saling jaga, tak incar hartanya. Taman lama, dasar miskin. Kerjamu cuma cebokin orang dan buang air seni. Murahan, bau busuk pula. Pantas kamu. Ping Ping, aku dan Tante Yun sudah resmi menikah. Nikah. Mama melarangku datang. Kalau aku pergi begitu saja, dia pasti marah. Lebih baik aku memberinya kejutan. Mas, tunggu. 10.000 aku mau beli bajumu. Ayah, aku ini anakmu. Ceraikan saja wanita tua jalang itu. Ping Ping, keterlaluan. Aku ini ayahmu. Urusan pernikahanku adalah urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Aku yang urus. Saat kau mati, hartamu milikku. Jangan harap jalang tua itu bisa ambil untung. Anak durhaka, kamu benar-benar membuatku kesal setengah mati. Ping Ping, kelak kau pun jadi ibu. Bayangkan jika kau mencari pendamping, tapi anakmu menentang, bahkan memukul dan memaki, betapa hancur hatimu. Kamu si pembawa sial, Cih, mulutmu jahat sekali. Suaminya itu presiden direktur Shanfeng Group. Beraninya kamu mengutuknya, tamat riwayatmu. Dan kamu juga, Kak, meskipun matamu sudah rabun, bukan berarti semua yang ada di keranjang itu sayuran. Asal bawa saja wanita jahat ke rumah. Bukan itu maksudku, aku hanya minta kalian coba mengerti perasaanku. Sudah tua, kesehatan menurun, anak-anak tidak ada di sisi, hidup sebatang kara. Saat lelah atau sakit pun tak ada yang memperhatikan. Di usia senja, mencari teman hidup untuk saling menjaga itu tidak mudah. Ping Ping, tolong restui kami. Iya juga ya, sudah lama sekali aku tidak menelepon ibuku. Omonganmu manis sekali. Aku tidak percaya kamu tulus ingin menikah dengan kakakku. Kamu sebenarnya cuma mengincar uang pensiunnya untuk diberikan kepada anakmu yang miskin itu, kan? Jangan asal bicara. Ayun itu orangnya tulus. Ping Ping, Tante Yun bahkan sudah menyiapkan kado, sebuah gelang seharga puluhan ribu. Bagaimana mungkin kamu bilang dia mengincar uangku? Aduh, Mas, ini namanya kalau mau hasil, ya harus berani modal. Ayun, segera keluarkan gelang itu agar Ping Ping bisa melihatnya. Cimsian, akhirnya. Gelang ini adalah... Kamu miskin, dapat uang dari mana beli ini? Pakai uang ayahku, kan? Pakai uang ayahku buat aku? Hebat! Sudah, lepaskan. Ini namanya berkhianat. Ping Ping, salah paham. Ini gelang ibumu. Ibuku, dasar jalang berani kau mengaku ibuku. Bubungkan mulutmu. Dasar anak durhaka, segera hentikan itu. Hentikan,
Hari ini aku akan hancurkan gelang ini. Jangan! Ping Ping, kalau kau pecahkan gelang ini sekarang, kau pasti menyesal. Kau hancurkan gelang ini dan pergilah sekarang, atau kau akan menyesal. Jangan, kumohon. Aduh, kakak, kamulah yang membuat kakak meninggal dunia. Papa! Ngapain? Mau racuni ayah? Ayahmu punya darah tinggi, ini obat penurun tekanan darahnya. Obat apa itu? Itu racun. Kamu mau ayahku mati agar hartanya jadi milikmu? Sudahlah, tak usah debat. Ayahmu harus minum obat. Nyawanya terancam. Tegak kau biarkan dia mati? Jalan tua. Jangan racun, Pak. Ping Ping, percayalah padaku. Aku benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu. Coba lihat ayahmu. Bibirnya sudah pucat. Jangan acting. Kenapa aku baru tahu papa darah tinggi? Papa sakit biar aku setuju dia masuk, kan? Mustahil. Ping Ping, kamu buta ya? Kalau tak segera kasih obat, nanti bisa terlambat. Ping Ping, Iya. Masih mau pura-pura? Ya, kok aku nggak tahu ayah jago acting. Sudah, tidak apa-apa. Ping Ping, sepertinya ayahmu itu tidak sedang berakting. Cepatlah berikan dia obatnya sekarang juga. Jika dia sampai meninggal sebelum mereka resmi bercerai, nanti seluruh harta warisanmu bisa... 要死你也要跟这老骚货离婚了再死，否则财产都是他。 Pak Xiao, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Syukurlah ayah selamat. Ini salah wanita tua itu. Tanpa godaannya, ayah takkan menceraikannya dan jatuh sakit. Tapi ya, aku putri ayah, bibi adik ayah, kita keluarga. Kami ingin yang terbaik, tak seperti dia yang berharap ayah mati. Ping Ping, tadi siapa yang tidak mau memberi ayahmu obat? Kenapa kamu malah memutarbalikkan fakta dan menuduhku? Siapa yang peduli sama kamu? Pergilah dari sini. Aku sungguh tidak ingin melihat wajahmu lagi. Dasar kau anak yang durhaka. Aku tidak punya anak yang seperti dirimu. Ya, kok malah jadi membela orang luar itu sih? Ping Ping, sekarang dia sudah bisa memperdaya ayahmu untuk membelikan ini itu. Menurutku dia itu tidak jujur. Kamu sebaiknya periksa. Lihat apakah dia ada mencuri barang-barang di rumahmu. Iya, barang palsu ini pasti sudah rusak. Ma, anakmu ini akan segera memberimu kejutan. 2 hari lagi aku akan mengajakmu bertemu Ping Ping biar ibu makin bahagia. Ma, tunggu aku ya. Dasar jalang murahan, dari mana kau dapat ini? Ping Ping, lihat nih, dia benar-benar menipu ayahmu untuk beli rumah di Difugui Houting. Apa? Rumah di sana harganya bisa sampai puluhan juta. Ada puluhan juta. Pastikan uang pensiun suaminya sudah diserahkan, ya? Orang yang satu ini benar-benar lihai. Dasar jalang tua. Beraninya kau menipu ayahku demi rumah mewahnya. Ping Ping, lihat deh, guru dari daksingan itu. Pasti dia sudah kuras habis tabungan hari tua kakek itu. Kakek itu sepertinya kena penipuannya. Bukan, sebenarnya anak saya yang membelinya. Ayah bilang dia itu cuma kacung di grup Shanfeng milik suamiku. Memangnya berapa sih gaji dia? Mana mungkin dia sanggup membelinya? Bukan, itu semua adalah pemberiannya. Tadi beli, sekarang kasih. Dasar orang kampung, memang bohong saja payah. Sudah kubilang beli, kubilang beli, kubilang beli. Ping Ping, semua ini kamu hancurkan sendiri. Tabungan hari tuaku pun kamu tipu. Kamu ya tidak akan berakhir baik. Ya, mampus kau. Masuk neraka sana. Uang kakek kau tipu. Pukul dia. Pukul saja dia. Ping Ping,
Musyaku mohon kepadamu, tolong segera lepaskanlah Bibi Yue dari dalam tawananmu pada saat ini juga. Kak, apa-apaan sih ini? Kamu nggak tahu malu, tapi kami masih punya harga diri. Ya, ayah tega-teganya bikin aku malu gara-gara perempuan jalang tua ini. Ping Ping, ayahmu berlutut di depanmu. Apa kamu tak merasa bersalah? Baju ini dibeli anak saya pakai tabungannya, jangan sentuh. Anakmu belikan baju seksi supaya bisa gait pria tua. Nih, potong ini. Lihat saja bagaimana dia masih bisa menggoda kakakku. Gunting jadi baju. Pakai barang palsu semua, tak tahu malu. Kamu berani memukul orang? Tolong, ada yang memukul. Tolong. Saya mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Berani kau pukul? Tangan mana yang kau pakai? Tangan itu kupatahkan. Apa? Cuma tangan? Tenang, kalau tertusuk, nyawa taruhannya. Takut apa? Dia itu cuman pesuruh, sedangkan aku adalah istri direktur utama Shanfeng Group. Kalaupun terjadi sesuatu, ada ayahku yang mendukung. Siapa yang berani macam-macam denganku? Untung kakak iparku tak ada. Kalau ada, dia pasti sudah mati mengenaskan. Janganlah. Berani sentuh. Lepaskan. Kamu. Beraninya kau pukul ibuku? Siapa kau, ha? Datang-datang main pukul. Oh, ternyata kau anak tak berguna dari pelacur itu. Jam kerja malah menyelinap keluar antar makanan. Berani-beraninya. Tahu siapa saya? Tak sangka Ping Ping ternyata begini. Dulu saya buta sampai bisa menyukainya. Siapa kau ini? Siapa dia? Dengar baik-baik. Dia adalah tunangan dari Presiden Direktur Lin Feng, Ketua Shanfeng Group, keluarga konglomerat nomor 1 di kota Yun. Kamu sudah memukulnya hari ini. Riwayatmu tamat. Nah, akhirnya ketahuan juga belangnya. Ternyata bandarnya adalah dua kelompok binatang yang suka menindas yang lemah ini. Aku ingin lihat seberapa tidak becusnya kalian lagi. Kau pikir pantas bicara denganku? Beraninya kau pukul ibuku? Feng, dengarkan. Mama sayang. Nggak berani kan? Sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku. Atau aku akan suruh suamiku memecatmu sekarang juga. Kamu mau aku minta maaf lalu memecatku? Jangan, Feng. Maafkan ibu sudah menyusahkanmu. Cicilanmu masih banyak. Jangan dipecat. Minta maaflah padanya. Ma, mereka yang menindas ibu. Kenapa kita yang minta maaf? Mama datang minta maaf. Ping Ping, kalian sudah pukul saya. Anakku pukul kalian. Kita anggap impas saja ya. Impas? Kalian pikir kalian pantas? Ma, tenang saja. Mereka tidak bisa ikut campur. Dasar penjilat, merasa pantas. Jawab, kamu karyawan Shanfeng Group kan? Kata dokter, ibu tak boleh kaget. Identitasku belum bisa terbongkar sekarang. Saya ini adalah karyawan grup Shanfeng, namun omong kosong. Aku ini istri Presiden Direktur Shanfeng Group. Menurutmu apa aku tidak bisa mengatur kacung sepertimu? Sekarang saya tegaskan padamu, kamu sudah bukan lagi istri CEO. Dasar kau, anak tukang cuci pispot. Mulutmu itu kotor sekali. Sebenarnya, ayahku meminta agar aku mempromosikan dirimu. Demi menghormati dia, tentu saja aku bisa melakukannya. Namun, di grup Shanfeng, latar belakang itu sangatlah penting. Kamu sama sekali tidak pantas berada di sini. Jika hari ini aku tidak memecatmu, aku bukan istri direktur.
Jangan pecat dia. Ping Ping, kalau aku sujud, maukah engkau batal memecatnya, bahkan memberinya promosi dan naik gaji? Wah, dengar itu. Demi naik jabatan dan gaji, dia sampai rela bersujud minta maaf. Benar, kalian cuman orang miskin yang mata duitan. Demi uang, harga diri kalian gadaikan. Tolong jawab, apakah iya atau tidak? Belum cukup. Kau harus berlutut dan bersujud minta maaf. Ceraikan ayahku dan pergi dengan tangan hampa. Mengingat jasamu dulu mengurus kotoranku, aku akan bermurah hati melepaskanmu. Aku sudah tua, tak berguna, tak boleh jadi beban Feng. Dia ambil KPR, sembunyikan kerja sampingan jadi kurir. Berat, dia tak boleh kehilangan pekerjaannya. Kalau naik jabatan, dia bisa hidup layak dan dapat istri baik. Ayun, come on, jangan lakukan itu. Pak Zukom, Pak Zong, kamu orang baik. Terima kasih sudah mau menjagaku, tapi statusku tak pantas untukmu. Kamu bisa cari pendamping yang lebih baik. Bukannya kamu pernah bilang, kalau demi kebaikan anak, kita jangan lagi membuat anak merasa serba salah. Ayun, dengarkan aku. Aku nge-ship nih. Ma, jangan bersujud. Ayo kita pergi. Feng, apa karena ibu sudah tua, kamu tidak mau dengar lagi? Ping Ping, aku minta maaf. Aku salah. Tolong maafkan aku. Tolong bicara lebih keras. Saya tidak bisa dengar. Saya sungguh ingin meminta maaf. Ternyata saya memang telah berbuat salah. Bu, anakmu ini tidak berbakti. Xiong Ping Ping, kau sudah benar-benar membuatku marah. Aku akan mengirimmu ke neraka. Kamu itu hanyalah anjing suruhan suamiku di Shanfeng Group. Sedangkan aku adalah istri direktur utama Shanfeng Group, majikanmu. Hari ini kamu berani-beraninya memukulku berulang kali. Lihat saja, yang akan masuk neraka itu kamu. Benar, suami Tante Ping, Pak Lin Feng, statusnya sangat terhormat. Menginjakmu mati semudah menginjak semut. Hari ini aku ingin lihat apakah Ping Ping yang masuk neraka atau kalian ibu anak rendahan ini. Kalau amarahku belum reda, aku tidak akan berhenti. Tunggu apa lagi? Tangkap dia! Siapapun yang berani bertindak akan saya jadikan manajer umum di grup Shanfeng. Cepat lakukan! Oh, ternyata begitu. Habisi dia. Oh, ternyata begitu. Kumohon, lepaskan anak saya sekarang. Jaga sikapmu. Sekarang baru tahu rasa. Kan, aku akan telepon suamiku sekarang supaya dia tidak hanya memecatmu, tapi juga memastikan kamu di blacklist selamanya dari kota Yun. Pergi sana. Ping Ping, kumohon, kau janji padaku, kalau aku bersujud, kau lepas putraku. Kenapa kau? Kau pikir aku tak menepati janji? Salahkan saja dia punya ibu murahan sepertimu. Dosamu, biar anakmu yang tanggung. Juang Ping Ping, kenapa kasar? Susah diajak bicara baik-baik. Logika hanya orang lemah yang butuh alasan. Bagi yang kuat, kekuatan adalah kebenaran. Nak, ternyata ibu yang selama ini jadi beban. Asisten khusus. Masih mau panggil bala bantuan?
Cih, jangan harap. Asisten, kamu benar-benar menganggap dirimu bos ya. Bala bantuan, kalianlah yang seharusnya minta bantuan. Bahkan jika pasukan langit datang, mereka takkan bisa menyelamatkan kalian hari ini. Kemampuan cuma pas-pasan, tapi lagaknya setinggi langit. Hajar dia, hajar sampai puas. Ini semua milik kalian. Pukul saja dia. Apakah menurutmu memang pantas untuk menginjak-injak lembaran uang kertas seperti yang sedang kamu lakukan saat ini, nak? Si anak itu rusak lagi, jangan anggap aku ayah. Ya, dasar tua bangka. Kenapa masih belain dia? Ping, kenapa masih buang waktu sama mereka? Telepon suamimu, pecat dia sekarang. Usir ibu dan anak itu, biar dimakan anjing. Ayolah, tentu saja. Wah, kebetulan sekali istrimu juga meneleponmu ya. Kok bisa pas banget? Aku baru saja menelepon, dia juga langsung dapat telepon. Tadi tidak perhatikan baik-baik, sekarang setelah dilihat, kok dia wajahnya agak mirip ya. Mirip Lin Feng. Kak, bukankah kemarin kamu bilang kalau kakak ipar dan ibunya pergi mengurus sesuatu yang penting? Sekarang dia tidak angkat telepon, pasti sedang sibuk. Benar, Lin Feng baru saja menelepon. Katanya dia di rumah ibunya. Mana mungkin dia di sini dan memanggil wanita murahan itu ibu? Pasti saya salah dengar. Berikan ponselnya, cepat angkat. Biar istrinya dengar kita permalukan dia dan ibunya yang jalang. Biar dia tahu betapa malangnya menikah dengan pria rendahan. Pancing dia, maki wanita itu pasti membuatnya kaget sekali. Ih, aku takut sekali. Hari ini aku ingin lihat seperti apa perempuan murahan itu sampai mau sama pria kayak kamu. Pasti perempuan bodoh yang miskin dan jelek. Mungkin saja dia juga tuli dan buta sampai tidak bisa membedakan emas dan kotoran anjing. Makanya dia mau sama pria seperti kamu. Itu sungguh bagus sekali. Kurang lebih begitu. Setiap kata yang kalian ucapkan hari ini dasar sampah akan berbalik menimpa kalian. Masih berani membantah? Angkat. Kumaki kau dan jalang itu. Dasar kau jalang, dasar kau jalang. Kok HP kamu menelepon Ping Ping? Kalian saling kenal? Mama, aku mau bicara. Kamu memanggilnya apa? Halo, Tante Feng. Boleh saya tahu siapa nama lengkap dari anakmu? Namanya Lin Feng. Memangnya ada apa? Presiden Direktur Sun Feng Group, orang terkaya nomor 1 di Yuncheng, Lin Feng. Pak Direktur, dia kakak ipar saya. Tidak mungkin. Di dunia ini banyak sekali orang yang bernama Lin Feng. Di tim kami saja ada 2 orang. Kalau dia CEO, mana mungkin pakai seragam kurir makanan? Iya, benar, Ping Ping. Dia mustahil suamimu. Terus gimana cara jelasin soal teleponnya? Tunggu sebentar, lihat ke sini. Akhirnya setelah lama menanti, inilah yang selama ini kita cari. Kau miskin dan jelek, tuli bisu. Sampah yang tak tahu beda emas dan kotoran anjing. Lihat siapa aku. Lin Feng, CEO. Tidak mungkin, tidak mungkin. Iya, Ping Ping, apa kamu salah lihat? Mana mungkin seorang CEO pergi mengantar makanan? Aku benar-benar heran. Kok bisa ya ibu mertua kakak itu orangnya sampai seperti itu? Ya, Ngawur kamu, suamiku itu aku yang melahirkannya. tadi kamu mengaku salah, kan? Ping Ping kok main pukul? Ini semua perintahmu. Kami cuma ikut perintah, bukan urusan kami. Ya, benar. Kalian menjebakmu. Sayang, aku salah. Maafkan aku ya, sayang. Sayang, maafkan aku. Mama
Mama, aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tidak. Pergilah saja. Feng, ada apa? Kenapa Ping Ping panggilmu suami? Kenapa mereka panggilmu presiden? Kamu lagi sembunyiin sesuatu ya? Hah? Situasinya sekarang terlalu rumit. Dokter bilang dia sama sekali tidak boleh dibuat stres. Jadi sebaiknya aku cari kesempatan lain untuk menjelaskan pada ibu. Tidak, Bu. Presiden apa? Dasar gila. Jangan asal bicara. Dengar tidak? Ingat, Feng bilang ibunya amnesia. Tak tahu dia CEO. Jangan picu ingatannya. Nanti makin parah. Ada cara. Jangan takut, semuanya. Dia sebenarnya sama sekali bukan CEO. Dia kan bukan Lin Feng. Ping Ping, kamu ini bercanda apa gimana sih? Dia kan tadi akting jadi CEO. Dia terus panggil asistennya. Aku cuma menuruti aktingnya saja. Akting ya, bikin kaget saja. Lihat penampilannya yang bau rendahan itu. Mana mungkin dia Presiden Lin. Gembel sok bos, menjijikkan sekali. Sayang, asal kau maafkan, aku terus menemanimu. Terima kasih. Lin Feng, beraninya kau mengancamku. Mama, benarkah? Ibu mau tahu identitas asli putra ibu? Fang Ping Ping. Sebenarnya tadi aku cuma bercanda. Aku sama sekali tidak kenal putra ibu. Tadi itu cuma salah paham. Aku juga sudah berpikir jernih. Ibu dan ayah kan sudah tua dan butuh teman di masa tua. Mana mungkin kami sebagai anak menentangnya? Ma, tadi aku yang salah. Ibu, mau maafkan aku. Kamu beneran nggak kenal sama Lin Feng kami yang satu itu? Kalian bahkan belum saling mengenal, tapi sudah menikah dan akan segera membangun keluarga. Mimpi sajalah. Lin Feng, ibu sedang sakit. Jangan buat keributan lagi. Kamu anak berbakti. Apa tak ingin ibu menikah bahagia? Fang Ping Ping, dengar. Apapun katamu hari ini, aku tak maafkan kalian. Masih mau pura-pura? Gara-gara kamu aku kena tampar. Habis kamu. Nak, tolong aku. Cepatlah. Ayun, ibu jangan menakut-nakuti ibu. Siapa yang berani memukul Nyonya Besar? Coba dengarkan baik-baik. Presiden Nyonya Besar. Maaf saya terlambat. Presiden? Kenapa jadi presiden lagi? Ayun, Ma cepat bantu Ma panggil dokter. Zhang Guangshuai, bisakah kau tolong gantikan pakaianku yang ini? Ternyata Anda memang Pak Lin Peng. Berani kau panggil Lin Feng? Tadi saya hanya bersabar karena kondisi ibu saya. Makanya saya terus-menerus menoleransi kalian. Sekarang enyahlah kalian semua ke neraka. Pak Lin, mohon ampun. Itu semua ide mereka. Kami tidak terlibat. Bukan urusan kita. Ya, kalian semua tidak akan bisa lolos. Satu demi satu, ya. Tangan sialan inilah yang tadi memukul ibuku. Hancurkan tangan itu. Pak Lin, saya tahu saya salah. Ampun, lepaskan anak saya. Anda juga punya anak. Anda pasti mengerti perasaan seorang ibu. Saat kau pukul ibuku, apa kau tak sadar dia juga seorang ibu? Saat kau menghinaku, apa kau pikirkan hancurnya hatinya? Aku tahu aku salah. Tolonglah mohon pada Pak Lin. Lepaskan anakku. Dia itu keponakanmu sendiri. Janganlah kau tegak membiarkannya. Nah, kalian sombong sekali. Tadi saat dia miskin, kalian angkuh, memukul, memaki. Kini setelah tahu siapa dia, kalian malah mengemis. Itu salah kalian sendiri.
Ini semua demi kebaikanmu. Aku takut kamu hanya dimanfaatkan dan ditipu, tapi sekarang kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menindas keluarga kita sendiri. Asisten khusus sedang lakukan. Pama, tolong aku. Siapa itu ya? Mas, aku salah. Kami sadar kesalahan kami. Demi hari bahagia orang tua, maafkan kami kali ini saja. The film was saja, translated Kak. and narrated by M Media. Siapa suamimu? Dasar jalang. Sudah kubilang dari dulu, kamu bukan lagi istri direktur. Dan ayahmu pun tidak akan mengakui anak durhaka sepertimu. Begitukah? Tapi sayang, jangan lupa, kamu kan anak yang sangat berbakti. Ibu sekarang masih sakit. Apa kamu tega membiarkan dia terus sakit seperti ini? Berani mengancamku. Sayang, aku mencintaimu. Mana mungkin aku mengancammu? Aku kasihan pada ibu. Sudah kuanggap ibuku sendiri. Tapi kamu terus ungkit kesalahan kecilku dan membesar-besarkannya. Kalau ibu tahu, apa dia kuat? Hah? Berani kamu. Apa yang kutakutkan? Lin Feng, bertahun-tahun aku wanitamu. Masalah sepele, kau mau mencampakkanku? Jangan harap. Kita keluarga, orang tua kita menikah. Kau tak bisa menyingkirkanku. Diam, Lin Feng. Besok aku akan menceraikan ibumu dan pergi tanpa membawa apapun supaya tidak ada orang tak tahu di Untung yang mengincar harta ibumu, Paman Zhong. Tidak, kalian tidak boleh cerai. Pa, aku anakmu. Kenapa ayah tak peduli perasaanku? Ayah macam apa sih? Mana ada orang tua di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Tapi kamu telah melukai hatiku sedalam-dalamnya. Aku tidak punya anak perempuan seperti kamu. Kau bisa buang putrimu, tapi suamiku tak bisa buang ibunya. Lin Feng, hari ini tanda tangani surat nikah dan nikahi aku. Atau rahasiamu kubocorkan pada ibu. Itu memang dirimu. Baik, betul. Ping Ping kami sudah memberikan seluruh masa mudanya untukmu. Kamu harus bertanggung jawab. Bang, yang mau nikah itu kamu. Ya, yang minta cerai kan kamu juga. Kamu kebanyakan minum obat ya sampai jadi gila begitu. Memanglah kamu. Benar juga. CEO dan Direktur RS seenaknya batal nikah. Kalau orang tahu, mereka bakal dianggap bajingan yang mainkan perasaan. Kecuali kau bunuh kami akan sebarkan ulah kalian. Memangnya kamu punya hak bicara. Kondisi ibu, aku terpaksa bersabar dulu menghadapinya. Nanti setelah ibu sembuh, baru aku akan hitung-hitungan dengannya. Asisten Zhuang, ambilkan kertas dan pulpen. The film was translated and narrated by M Media. Setelah tanda tangan ini, aku resmi jadi nyonya besar. Kalau nanti kita cerai, kamu wajib beri aku rumah besar. Ping Ping sudah memegang kendali atas Pak Lin. Kedepannya kita bakal hidup enak. Nak, tolong jangan kau tanda tangani surat perjanjian itu sekarang. Sekarang aku sudah ingat kembali akan semuanya dengan sangat jelas dan nyata. Dasar wanita jalang, beraninya kau menghasut anakku agar mau menikahimu. Jangan pernah kau bermimpi untuk bisa memiliki dia selamanya. Nak, Mama sudah pulang. 2 tahun ini kamu pasti sudah banyak menderita. Juang Ping Ping, jangan mimpi bisa nikahi anakku. Atas perbuatanmu, kau takkan punya tempat di kota Yun. Tunggu saja pemburu bayaran menangkapmu. Ma, tolong maafkan aku. Aku khilaf karena tadi sempat membantah. Aku hanya ingin berbakti dan peduli pada ayah. Niatku sebenarnya baik, namun aku salah melangkah.
Demi kebaikan nenekmu, kau tindas aku. Kau buat ayahmu mati kesal. Nuranimu dimakan anjing. Aku tidak salah. Kenapa kalian tak bisa mengerti posisiku? Jika ayah kalian tiba-tiba nikahi perawat asing yang tak jelas asal-usulnya, lalu pindah ke rumah, belanja sesuka hati, apa kalian tak khawatir dia cuman incar hartanya, bukan orangnya? Kenapa kalian di sini sok suci? Jalang baru kali ini kulihat orang yang bisa buat sifat materainya terdengar mulia. Kekhawatiranmu hanyalah soal memukuli istri baru ayahmu, memaksa mereka untuk bercerai, dan membuat ayahmu meninggal dalam keadaan kesal. Ketakutan terbesarmu hanyalah rasa takut kalau warisan ayahmu itu akan terbagi. Tidak, aku akui caraku memang berlebihan, tapi itu karena aku sangat mencintai mendiang ibuku. Ibuku itu profesor universitas, tapi setelah wafat, ayah malah menikahi perawat desa. Atas dasar apa? Kenapa ibuku harus disamakan dengan perawat rendahan? Aku kilaf karena sayang ibuku. Mama kan ibu juga tega menyalahkanku. Omonganmu manis sekali. Kalau kamu benar-benar mencintai mendiang ibumu, kenapa kamu bahkan tidak mengenali gelangnya dan malah menghancurkannya dengan tanganmu sendiri? Ini punya ibuku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kok aku tidak tahu? Itu karena kamu tak pernah peduli ibumu. Saat sekarat, dia ingin memberikannya langsung padamu. Tapi kamu beralasan tiket pesawat kemahalan. Kamu pilih liburan ke luar negeri daripada pulang menemuinya untuk terakhir kali. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa menyuruhmu membeli villa dan kalung. Bu, aku tahu barang-barang ini tidak ada artinya bagimu, tapi ayah hanyalah seorang pensiunan pekerja biasa. Kalau dia membeli semua ini sebagai anaknya, tentu saja aku khawatir dia ditipu. Kamu salah besar soal ini. Apa kau pikir aku peduli dengan barang tak berguna ini? Sebenarnya anakku membelikan ini untuk ayahmu dan kamu. Semua hal ini memang sudah disiapkan untuk kita. Ini memang untuk saya. Sudah ku bilang, tapi kau tak mau dengar. Malah nekat hancurkan semua. Baguslah, kau memang tak layak miliki ini. Ma, aku mohon, maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, kali ini aku akan jaga diri. Takkan kuacaukan lagi, Ma. Ma, beri aku kesempatan lagi. The film was translated Kamu benar-benar sudah gila. Saya tidak gila. Kenapa saya tidak pantas mendapatkan semua ini? Ma, sayang, aku cuma melakukan kesalahan yang wajar, yaitu terlalu menyayangi orang tua. Ma, aku memang gegabah, tapi aku tak salah. Apa karena ini kalian mau batalin nikah dan mengusirku? Orang sekota Yun bakal menertawakan kalian. Siapa suruh kalian tindas gadis berbakti? Ping benar, Kak. Kalau gara-gara ini kakak sampai tak mau akui Ping, orang-orang akan mencaci kakak. Bilang kakak tega tak akui anak sendiri demi istri baru. Kesian, punya ibu tiri. Kalau ditindas, bapaknya pasti bela istri barunya. Iya, menurut saya Safran Group dan Pak Lin itu bukan orang baik. Mereka memang harus diekspos. Kalian bilang kalau kami ini suka menindas orang lain. Bukan begitu. Ping sudah minta maaf, tapi kalian mentang-mentang kaya. Terus-terusan mengungkit kesalahannya. Kalau bukan penindasan, lalu apa namanya? Iya. Jangan mentang-mentang kamu konglomerat, kamu bisa seenaknya menindas kami rakyat kecil. Baik, sudah kubilang kalian semua yang ada di sini satu persatu harus menanggung akibatnya. Mulai dari kalian, aku akan puas-puaskan mempermainkan kalian. Asisten Zhang, saya ingin mereka diblokir di seluruh kota. Lakukan. Apa? Aku dipecat dari perusahaan.
Tokoku disegel. Keluargaku diusir dari Yun Cheng Fang. Dan segera enyah dari kota awan. Dilarang berbisnis di kota awan selamanya. Banding dilarang selamanya. Tamat. Oh, aku startupku izinnya dicabut, bangkrut dan dilikuidasi. Ya, jadi ayah kena PHK. Lalu bagaimana dengan nasibku ke depannya? Ya, ayah. Ini semua salahmu, dasar binatang. Siapa suruh kau pukul anakku? Apa hakmu? Kau! Kamu juga, ini ulahmu cari masalah dengan orang salah. Perusahaanku bangkrut. Dasar pria yang tidak ada gunanya. Bisamu hanya menyalahkan istri dan anakmu. Memangnya kamu merasa punya hak apa? Bagaimana bisa aku menikah dengan pria seperti ini? Mobil baru milikku, rumah baru tempat tinggalku. Aku juga ingin segera menikah, ayah. Juang Ping-Ping. Sekarang ini sudah tiba saatnya gilirannya. Ya, aku salah. Maafkan aku ya. Ya, aku kan anak kandung ayah. Mana ada ayah yang tidak memaafkan anak kandungnya sendiri ya? Saya tidak tahu menangnya. Ya, aku salah. Aku tampar diriku sendiri. Aku tampar diriku sendiri. Ya, ayah ingat tidak? Dulu aku suka sekali permen gula. Ayah selalu menggendongku di pundak sambil bilang, Ping Ping, mau apa? Ayah belikan semua. Ayah sayang sekali padamu. Ya, ayah kan sudah janji. Ya, kenapa ayah tidak menepatinya? Ya. Ping Ping, waktu kecil kamu begitu polos dan menggemaskan, tapi setelah dewasa kamu malah jadi orang yang matre dan sombong. Ya, ibu pergi terlalu cepat. Ayah sibuk kerja sampai tak sempat membimbingku, makanya aku salah jalan. Apa ayah tak merasa punya tanggung jawab sedikit pun? Meski diboikot, saya harus bicara. Profesor Zhong terlalu sibuk sampai tak kenal anaknya. Dendam ayah anak pasti bisa dimaafkan. Saya bertanggung jawab. Dong, kamu sama sekali tidak salah. Jangan mau termakan oleh kata-kata manisnya. Ayun kan. Asia yang bertanggung jawab karena tidak mendidik Ping Ping dengan baik. Mana ada orang tua di dunia ini yang melihat anaknya berbuat salah lalu tidak memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Dan mana ada orang tua yang benar-benar tidak peduli pada anaknya sendiri. Ayun, kamu juga seorang ibu. Aku mohon dengan sangat kepadamu, tolonglah berikanlah maafmu yang tulus kepada Ping Ping. Bapak Zhong. Dokter, cepat panggil dokter. Pak Dang bilang segera panggil dokter terbaik ke sini. Tarik. Ayun, dengarkan. Ayun, kamu masih ingat kami tidak? Sebenarnya bagaimana ya cara kita dulu bisa sampai bertemu untuk pertama kalinya? Kamu keluar. Kamu baik-baik saja. Aduh, rasanya sakit sekali. Aku ingat semuanya. Kalau bukan karena kamu hari itu, akulah yang akan terluka. Permisi, mohon maaf, permisi. Tolong bantu dia untuk berdiri sejenak. Permisi, biar saya periksa.
Nak Paman Zhong pernah menyelamatkanku dan sekarang aku sudah menikah dengannya. Bagaimanapun juga, Zhuang Pingping adalah putri kandungnya. Jadi kali ini lepaskan saja gadis jalang itu. Mama, tapi dia itu kan dia. Ibu tahu ibu tidak akan pernah merestui pernikahanmu dengannya. Biarkan saja dia dengan nasibnya sendiri. Baiklah, demi Paman Zhong, aku bisa mengampuni Zhuang Pingping. Tapi tangan kotormu yang telah memukul ibuku itu tidak bisa dibiarkan. Asisten Zhang, lakukan. Mama, tolong aku, Mak, tolonglah. Pingping, ini bukan urusan kami. Semua ini atas suruhan Zhuang Pingping. Kamu tidak boleh membunuh anakku. Kami tidak bersalah. Pi, jangan asal tuduh. Gara-gara pukul mertuaku, kau jadi begini. Pingping, bantu adikmu bicara. Kenapa kau aman, malah anakku dihukum? Apa masih ada keadilan di dunia ini? Pingping, katakan sesuatu. Pergi sana. Keadilan apa yang kau maksud? Ini akibat ulahmu sendiri. Kau yang menghasutku. Kalian semua memang pantas mendapatkannya. Kau... Ma, tolong aku, Ma. Zhuang Pingping, aku tahu apa yang kau lakukan. Beraninya kau memukulku. Cukup, saya tak punya waktu dengar kalian bertengkar terus. Asisten Zhang, lakukanlah. Zhuang Pingping, kau celakai anakku. Kau akan menanggung akibatnya. Berhenti ribut, Pak Lin. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, pingsannya Pak Zhuang kali ini bukan karena tekanan darah tinggi, melainkan karena diracun. Keracunan? Jaga mulutmu. Dokter gadungan mana yang bicara? Ayahku tak mungkin keracunan. Dokter Liu, Anda dokter terbaik. Mana mungkin dia berani berbohong? Sebenarnya apa yang terjadi? Hasil pemeriksaan saya Tuan Zhuang diracuni kronis sejak 2 tahun lalu. Akumulasi racun itu membuatnya bisa pingsan kapan saja. Omong kosong, ayah saya tidak pernah punya musuh dengan siapapun. Mana mungkin dia diracun? Tidak percaya. Tuan, periksa obat Paman Zhuang. Nanti kau akan tahu sendiri. Lakukanlah itu. Stop, jangan ceroboh. Ayah tak diracun. Pergi sana. Ini racun. Ternyata dengan cara inilah mereka menukar suplemen kesehatan dengan racun untuk meracuni Pak Zhuang. Enggak mungkin kan? Suplemen kesehatan Pak Zhuang biasanya cuma dia dan putrinya yang bisa akses. Apa benar si anak yang meracuni ayahnya sendiri? Ya Tuan, bunuh ayah sendiri sungguh pantas disambak petir. Kalian ngaco, aku anak kandungnya. Tak mungkin meracuninya. Saksinya Zhuang Pingping si jalang itu yang meracuninya. Dia ingin ayahnya mati demi harta warisannya. Pria tua itu sebenarnya hanya ingin mencari ayahnya. Jika dia meninggal setelah mereka bertemu, bukankah harta warisannya akan jatuh ke tangan 2 jalang itu? Ya mau bagaimana lagi? Memang sudah keadaannya seperti ini. Istri itu kan ahli waris yang utama. Jadi anak-anak ya harus mengalah. Kalau dia cepat mati, bukankah warisannya jadi milikku? Siapa? Oh, aku ingat. 2 tahun lalu, saat dengar rencana jahat mereka, aku jatuh dari tangga dan hilang ingatan. Zhuang Pingping, kau hancurkan anakku. Aku akan hancurkanmu juga. Jangan remehkan betapa kejamnya hati Zhuang Pingping. Di belakang dia masih membela ibuku. Benar, kami salah menilainya. Tega membunuh ayahnya lebih rendah dari binatang. Dosanya tak termaafkan. Pak Lin, jangan lepaskan dia. Berani kau bentak. Zhuang Pingping, kamu masih saja berdalih. Tunggu, Mas percaya padaku. Ini bukan racun, aku dijebak. Dia pelakunya, dia gila. Dia yang menjebakku, Mas. Baiklah, habiskan semua ini. Baru aku percaya padamu. Ayo. Kenapa? Tidak berani makan, jadi kamu merasa difitnah. Enggak gitu, Ma. Aku sehat. Buat apa minum ini? Malah nanti nggak baik. Jangan berdalih lagi.
Aku tak mengelak meski suplemen ini beracun. Bukan berarti aku pelakunya. Pasti ulah wanita jalang itu. Dia menjebakku karena aku tak mau bantu anak haramnya. Apakah ini fitnah atau bukan? Semuanya akan jelas setelah kamu dibawa ke pihak berwajib. Asisten Zhang, tangkap dia. Ya, Sisa. Jangan mendekat. Kalian menindas saya seperti ini. Untuk apa saya membalas kalian? Semuanya. Bos grup Shanfeng dan ibunya ingin batal tunangan karena saya miskin. Saya tolak. Dia malah fitnah saya meracuni ayah sendiri. Saya putri kandungnya. Mana mungkin saya meracuninya? Saya difitnah. Sosialita itu menderita, tak bisa mengadu. Grup Shanfeng malah mendukung, sungguh semena-mena. Kasihan, rakyat kecil mana bisa melawan mereka. Tenang Nona, saya pengacara top pembela kaum lemah. Saya tangani kasusmu. Coba lihat itu baik-baik. Jika kalian berani mencoba untuk menindas diriku, publik tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatan kalian. Grup Shanfeng akan menjadi musuh bagi seluruh masyarakat dan riwayat kalian akan tamat. Dia memang punya bukti. Ayah, engkau punya buktinya. Bagus, kalian semua lihat kan? Ayah bisa buktikan aku tak bersalah. Aku tahu ayah pasti bela putri kandungnya. Takkan bantu penguasa licik itu. Mana buktinya? Cepat tunjukkan ayah. Jadi pada saat-saat kritis, orang tualah yang tetap menjadi penopang dan pelindung bagi anak-anaknya. Akhirnya orang baik bisa mendapatkan keadilan. Saya langsung kirim karnival untuk merayakannya. Tunggu saja, grup Shanfeng akan kena tamparan keras. Kamu yang minta aku cek apakah ayah pasang kamera di rumah. Kamu lupa. Kamera. Kalian jangan melihat kamera ini rusak, isinya kosong. Juang Pingping, apakah di dalamnya tidak ada apa-apa? Atau ada bukti bahwa kamu yang meracuninya? Kenapa Papa tidak mau membantu aku? Kenapa Papa tidak membela anak sendiri? Tegas sekali Papa melakukan ini. Dasar jalang, hati nuranimu sudah dimakan anjing. Coba tanya hati nuranimu sendiri, siapa yang selama ini memohonkan ampun untukmu? Siapa yang berlutut di depan begitu banyak orang? Dia yang kejam atau kamu? Bagaimana bisa kamu tega meracuni ayah yang begitu baik? Beraninya menceramaiku. Kalau kau tak sembunyikan identitas dan pura-pura miskin, apa aku akan begini? Ini semua salahmu, kau memang tak berniat baik. Semuanya cepat tonton siaran langsung saya. Ada plot twist. Kakak saya punya bukti yang membuktikan bahwa Juang Pingping inilah yang meracuni ayahnya sendiri. Semuanya, ayo lihat. Dasar kau brengsek ya. Kau pantas, itu ulahmu sendiri. Gila, plot twist yang luar biasa. Ternyata memang takdir pertemuan yang penuh senyuman. Ya, masuk. Makan nasi penjara. Aku tak salah. Ini semua salah kalian. Kau yang mencelakaiku. Kalian yang memaksaku begini. Meskipun sudah sejauh ini, kamu masih saja belum mau bertobat. Ayah, aku salah. Maafkan aku. Aku anakmu. Kalau aku mati, siapa yang akan merawat dan mengurus pemakaman ayah? Ayah, ada aku. Temani masa tuamu. Kita saling jaga. Soal merawat orang tua, kamu sama sekali tidak layak. Lagi pula, jangan harap aku menjengukmu di penjara demi ayahmu. Lebih baik membusuklah di sana dan bertobatlah. Jangan. Aku tak mau mati. Kumohon, jangan. Dasar keras kepala, mati saja kau. Bu, setelah adik Zhongbo dibawa oleh inspektur, dia pasti akan menerima sanksi hukum. Tapi saya khawatir Juang Pingping malah berhasil kabur darinya. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah kesehatan Paman Zhong. Dia baru saja mengalami guncangan hebat. Pasti hatinya sangat terpukul. Saya harus menemaninya dan merawatnya dengan baik.
Apa? Ping Ping, kamu mau bunuh diri? Jangan macam-macam. Kemana sebenarnya dia pergi? Gawat, keluarga Qian menculik kakek dan mengancam akan bunuh diri. Gawat, Ma, pergi. Halo? Paman, jangan nekat. Tolong Mundurlah. jangan gegabah. Jangan bertindak gegabah. Mundur, semuanya mundur. Ma, Zhong Ping, ngapain? Bapak Song, Ah Yun dan Lin Fang. Lin Feng suruh nenek itu transfer 100 juta sekarang atau kubunuh. Ping Ping, dengar, dia ayah kandungmu. Dia bukan ayah bagiku. Aku harap dia cepat mati. Kalau mati, warisannya milikku. Tapi dia tak mati-mati, malah mau menikahimu. Gara-gara kalian, aku jadi begini. Dukun kematian. Hei, Ping Ping. Berhentilah, kumohon. Ayah benar-benar memohon padamu. Diamlah, nenek sialan itu masih kau sayangi, suruh saja dia membayar 100 juta. Zhong Ping Ping, aku peringatkan kau. Segera lepaskan Zhongbo. Kalau kau terus melakukan ini, nasibmu hanya akan jauh lebih mengenaskan. Senjatanya. Halo. Pak Zhong, Anda tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Bawa pergi saja. Ayah, tolong aku. Ya, ayah, ibu, aku benar-benar sadar aku salah. Maafkan aku ya. Pengacara bilang kalau kalian tanda tangani surat damai itu, aku bisa segera keluar. Ayah, apa sudah tanda tangan? Saya tidak akan tanda tangan. Kenapa papa enggak tanda tangan? Aku kan anak kandungmu, Pak. Mohon beri aku satu kesempatan lagi. Mak, tolong bujuk papa, ya. Zhong Ping Ping, dia cuci cui milik ayah yang sangat menyayangimu, suami yang mencintaimu, serta keluarga yang bahagia. Namun, kamu malah haus akan kemewahan dan dibutakan oleh keserakahan. Sebagai seorang anak, bukannya berbakti, kamu justru meracuni ayah kandungmu sendiri demi harta warisan. Sungguh keterlaluan. Tak layak maaf. Kami ke sini untuk memberitahumu kamu divonis penjara seumur hidup. Mendekamlah selamanya, bertobatlah sungguh-sungguh. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, ibu, tolong dengar aku. Tehnya, silakan.